Selamat datang di video pembelajaran saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem komputer, yaitu materi informatika kelas 10 pada fase E. Langsung saja kita bahas materinya. Jadi, sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai hardware atau perangkat keras. Jadi perangkat keras pada komputer adalah suatu komponen-komponen komputer yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Pada hardware ini terdiri atas 3 bagian. Ada hardware yang berfungsi sebagai input, ada juga yang berfungsi sebagai proses, dan juga ada yang berfungsi sebagai output. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perangkat-perangkat hardware komputer yang biasa digunakan untuk alat input. Jadi ada keyboard, kemudian ada joystick. Ini yang biasa kita gunakan untuk main game. Kemudian ada barcoder, ini digunakan untuk membaca barcode. Kemudian ada mouse, ada CD, DVD, compact disc ya. Ada scanner, kemudian ada modem. Modem ini untuk sumber internet, kemudian ada mikrofon untuk menghasilkan suara, kemudian ada flash disk, kemudian ada webcam, kemudian ada light pen di pulpen digital di layar sentuh, kemudian ada digitizer. Digitizer ini adalah papan tulis digital. Ini juga alat yang bisa layar sentuh. Kemudian ada sound card. Sound card ini menghasilkan audio. Kemudian yang kedua, jenis hardware yang kedua yaitu hardware proses yang terdiri dari CPU atau prosesor, kemudian ada motherboard atau biasa disingkat MOBO. Kemudian yang berikut ada hard disk sebagai media penyimpanan. Yang berikut ada memori atau RAM, random access memory, sebagai media penyimpanan sementara, dan juga ada power supply sebagai sumber listrik dari perangkat-perangkat ini. Kemudian jenis hardware yang ketiga yaitu output. Jenis-jenisnya misalnya ada monitor untuk menampilkan gambar dari CPU, kemudian ada printer untuk mencetak hasil dokumen dari komputer, kemudian ada headset atau handphone untuk menghasilkan suara, kemudian ada speaker juga menghasilkan suara, output suara, kemudian proyektor digunakan untuk memproyeksikan apa yang menjadi output dari suatu komputer. Ada juga plotter. Plotter ini sama dengan printer sebagai alat cetak dalam ukuran yang besar. Yang berikut adalah ada braille reader. Ini biasa digunakan oleh orang-orang tunanetra membaca hasil dari komputer.
Yang berikutnya akan kita bahas yang kedua, yaitu software komputer atau perangkat lunak. Ini juga kita bagi atas 3, yaitu ada sistem operasi, ada program aplikasi, juga ada driver. Yang pertama ada sistem operasi. Ada banyak jenis sistem operasi yang ada. Sistem operasi yang pertama kali dibuat yaitu Microsoft DOS atau biasa disingkat MS-DOS. Kemudian yang kedua ada Windows. Ini yang paling familiar di kalangan pengguna komputer. Kemudian ada Rec OS. Kemudian ada Unix, kemudian ada FreeBSD, kemudian ada Android, kemudian iOS. iOS ini diperuntukkan biasa untuk smartphone jenis Apple. Dia satu produksi dengan Macintosh atau macOS. Cuman Macintosh atau macOS ini biasa diperuntukkan untuk PC atau laptop keluaran Apple. Kemudian ada jenis sistem operasi Amiga. Kemudian yang berikut ada Symbian. Symbian ini adalah sistem operasi yang diperuntukkan untuk Nokia. Yang berikut ada Linux. Linux ini mirip-mirip dengan Unix. Kelebihan dari Unix dan Linux adalah dia diistilahkan open source atau gratis. Kalau gratis bisa digunakan dengan bebas, bisa dimodifikasi, dan ini banyak jenisnya. Di Linux ini ada Xubuntu, ada Debian, ada OpenSUSE, ada Ubuntu, ada Linux Mint, ada Ubuntu, Elementary OS, ada CentOS, ada Serinos, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua dari software adalah program aplikasi. Ini juga banyak jenisnya. Ada yang berfungsi sebagai utility atau program bantu. Kemudian yang berikut ada browser. Browser ini digunakan untuk menjelajah internet. Ya, misalnya saja ada Google Chrome, ada Opera dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ada kelompok multimedia yang biasa digunakan untuk memutar audio atau video. Kemudian games. Yang berikut ada antivirus, banyak jenisnya antivirus. Kemudian ada pengolah presentasi, misalnya saja Microsoft Office PowerPoint. Kemudian yang berikut ada pengolah angka, misalnya saja Excel. Ada juga pengolah kata, misalnya Microsoft Office Word. Kemudian ada pengolah database Microsoft Access. Kemudian berikut ada bahasa pemrograman, program-program yang digunakan untuk membuat program, misalnya saja C++, ada Borland, ada Pascal, dan masih banyak lagi jenis-jenis bahasa pemrograman yang lain. Kemudian yang berikut ada kelompok desain grafis, misalnya saja Adobe Photoshop, Adobe Illustrator untuk mengolah gambar, ada CorelDRAW untuk membuat gambar vektor, kemudian ada Adobe Premiere untuk membuat video, ada juga Filmora untuk membuat video, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok program aplikasi yang lain. Kelompok software yang ketiga yaitu driver. Jadi driver ini digunakan untuk menjalankan suatu perangkat keras. Ya, jadi software ini diperuntukkan untuk menjalankan suatu perangkat keras. Jadi harus memiliki perangkat keras. Misalnya suatu printer. Printer ini adalah perangkat keras, tetapi untuk bisa difungsikan harus diinstalasi softwarenya.
yaitu berupa driver printer. Kemudian ada juga driver BIOS, ada driver chipset, ada driver scanner, ada driver VGA, kemudian ada driver webcam, ada driver network untuk jaringan, dan ada juga driver mouse, dan masih banyak lagi jenis-jenis driver yang lain. Kemudian yang terakhir adalah bagian Brainware atau pengguna komputer. Jenis-jenis pengguna komputer yang ada operator, ada analis data, ada programmer, pembuat program, ada konsultan, kemudian ada graphic designer, kemudian ada trainer IT komputer, dan juga ada bagian teknisi. Setiap profesi ini membutuhkan keahlian masing-masing. Ya, demikian video pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih.